Serangan Jepang ke Indonesia tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari tentara Belanda. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia tidak memberi bantuan. Bahkan di beberapa tempat, rakyat justru menyerbu tentara Kenil atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Hanya di beberapa tempat, tentara Kenil memberikan perlawanan sengit kepada Jepang. Di Sulawesi Tengah, Letnan Infanteri De Jong dan Van Dalen melakukan perang gerilya serta berhasil membunuh banyak serdadu Jepang. Tulis sejarawan M. Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-Rempah. Mereka menewaskan 7 perwira dan ratusan tentara Jepang dalam pertempuran di Lembo Selenda atau Korondoda pada 7 Juli 1942. Tempat itu merupakan daerah yang paling banyak memakan korban pasukan Jepang, sehingga mereka melakukan pembakaran mayat secara besar-besaran. Tercatat dalam sejarah revolusi kemerdekaan daerah Sulawesi Tengah, Jepang mendirikan monumen peringatan berbentuk 7 tugu untuk 7 perwira yang tewas. Setiap orang yang melewati tempat itu harus memberi hormat dengan membungkuk atau seikere kepada 7 tugu itu, sehingga tempat itu kemudian dikenal dengan nama seikere. Tempat itu dijaga Sainendan atau barisan pemuda untuk mengawasi apakah orang yang lewat memberi hormat atau tidak kepada 7 tugu itu. Apabila ada yang tidak memberi hormat, dia akan dipanggil dan disiksa oleh Jepang. Setelah pertempuran di Lembo Salenda, pasukan De Jong dan Van Dalen bercerai-berai. Banyak yang tewas, bahkan makanan dan amunisi makin habis. Bantuan makanan dan senjata dari sekutu melalui udara jatuh ke tangan Jepang. Sebelumnya, Jepang juga telah menyita kapal Sanoa yang membawa bantuan sekutu dari Australia. Akhirnya, pada Agustus 1942, Van Dalen tertangkap di Korondoda dan De Jong tertangkap di Era. Kedua perwira Kenil ini akhirnya menyerah dan dideportasi ke Manado. Keduanya dicungkil matanya sebelum dipancung pada tanggal 28 Agustus 1942. Satu-satunya tentara Belanda yang lolos dari penangkapan Jepang adalah Jan Klinkhammer. Dia diselamatkan oleh penduduk setempat di sebuah bukit kecil Majalede di daerah padang luas bernama Pesuaka. Dia selamat sampai Jepang menyerah kepada sekutu. Van Dalen ditangkap Jepang bersama Lonsi, kepala kampung Tomata, serta beberapa orang dari Bungku dan Salabangka. Di antara mereka yang tertangkap termasuk tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih di Bungku dan Salabangka, yaitu Haji Hasan dan Abdullah Macan, serta kawan-kawannya. Pada September 1942, di depan umum yang sengaja dipanggil Jepang untuk menyaksikan, diadakanlah pemancungan 21 orang tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih dicampur dengan bekas orang-orangnya Van Dalen dan De Jong. Gerakan Merah Putih didirikan dan dipimpin oleh Nani Wartabone dan Kusno Danaupoyo pada Februari 1942. Gerakan yang berpusat di Gorontalo, Sulawesi Utara ini mengirim utusan-utusan ke pelbagai tempat Sulawesi Tengah untuk merebut kekuasaan dari tangan Belanda menjelang kedatangan Jepang. Sejarah daerah Sulawesi Tengah mencatat Raja Tojo Tanjung Bulu, pemimpin pemberontakan pada Belanda tahun 1942 di Ampana, bersama guru atau Mubalik Jamaluddin Datu Tumenggung, tokoh PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia asal Parigi bernama Abdul Karim, murid Hos Cokroaminoto,
ditambah 8 orang lainnya gugur di pancung Jepang di muka umum pada akhir bulan Ramadan tahun 1942. Pada saat itu awal Ramadan tahun 1042 jatuh pada 12 September. Pembunuhan besar-besaran itu akibat fitnah bekas bestur asisten masa Hindia, Belanda, dan Jepang di Poso bernama Warou. Mereka dituduh mata-mata musuh, kaki tangan pemerintah Hindia Belanda, padahal mereka adalah pejuang-pejuang yang ingin memerdekakan bangsa dan wilayahnya dari penjajahan Belanda.